Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, masih di dalam seri khotbah ketenangan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan bahwa yang Tuhan rindukan ketenangan bukanlah kita hidup di dalam zona nyaman kita, tetapi justru iman yang berani keluar dari zona nyaman itu. Kita mau sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh menikmati satu kesempatan satu hari di mana kami punya waktu untuk berdiam sejenak, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami hidup bersama-sama belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham, dan panggilan Tuhan bagi dia yang begitu besar, dan itu boleh menjadi pembelajaran dalam kehidupan setiap kita. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Kami mau belajar tentang hal ini. Kami mau belajar tentang keluar dari zona nyaman kami dan mendapatkan ketenangan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan ketenangan dan kenyamanan di zona aman kita. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, berikan hikmat. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sebuah tindakan iman, bahwa iman dan tindakan untuk meninggalkan zona nyaman kita. Nah, Bapak Ibu, waktu saya menggumuli tentang tema ketenangan di dalam Tuhan, ada satu hal yang selalu mengawali kami sebagai hamba Tuhan dan mengawali banyak orang di dalam peserta saya, secara khusus di dalam perenungan saya, yaitu berbicara tentang zona nyaman. Seringkali kita berbicara bahwa ketenangan di dalam Tuhan itu adalah sebuah zona nyaman. Ketenangan di dalam Tuhan itu ketika kita dalam hidup yang aman-aman saja, atau hidup yang sudah berjalan seperti apa yang sudah seharusnya berjalan dengan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Bapak Ibu, saya tidak setuju dengan hal itu, tetapi bukan berarti saya mau hidupnya tidak aman atau tidak nyaman. Atau saya senang sekali hidupnya kalau saya itu punya masalah dengan orang lain. Tetapi saya percaya dan yakin bahwa ketenangan di dalam hati itu, ketenangan di dalam Tuhan itu adalah ketika kita keluar dari zona nyaman kita dan masuk ke dalam zona panggilan Tuhan. Dan itu yang mau kita sama-sama belajar hari ini. Kita akan sama-sama buka di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat ke-9, lalu nanti dilanjutkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai ayatnya ke-10. Bapak Ibu, tentu kita sudah tahu kita akan membicarakan tentang bapak orang yang beriman, yaitu berbicara tentang Abraham. Tapi mari kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan untuk merimain cerita tentang Abraham, tetapi kita juga mau lebih dalam lagi belajar tujuan daripada cerita Abraham itu diberikan pada setiap kita. Yang di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum tahu negerinya apa, tapi nanti Tuhan akan menunjukkannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan serta harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menunjukkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sekian pembacaan firman Tuhan yang boleh menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, tentu kita semua tahu kisah tentang Abraham. Suatu kisah yang mungkin seringkali diberitakan oleh banyak sekali hamba Tuhan berbicara soal iman. Saya ingin kembali merimain cerita ini. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena ketenangan di dalam Tuhan adalah selalu berbicara tentang iman kita yang percaya kepada Tuhan. Dan salah satunya yang Tuhan rindukan adalah kita keluar dari sebuah zona nyaman untuk sungguh-sungguh merasakan ketenangan dari Tuhan. Karena mungkin zona nyaman adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk kita bisa mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Zona nyaman dalam kehidupan kita yang stabil, kehidupan kita yang baik-baik saja, kehidupan kita yang sudah berjalan bertahun-tahun, seringkali memberikan kepada kita itu sesuatu yang seperti sesuatu yang paling penting, yaitu keamanan. Tetapi ternyata tidak membangkitkan sebuah pertumbuhan iman, ketenangan sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu. Kita justru mengalami ketenangan itu kepada sesuatu yang sedang kita simpan menjadi dasar ketenangan hidup kita, dan seringkali itu bukan Tuhan. Mungkin pekerjaan kita, mungkin kenyamanan hidup kita, mungkin pertemanan kita yang sudah berjalan seperti itu. Sehingga zona nyaman atau comfort zone ini adalah suatu hal yang perlu kita sama-sama lihat di dalam diri kita. Zona nyaman diyakini adalah sesuatu yang menjebak seseorang dalam situasi di mana seseorang itu merasa nyaman sehingga dia tidak mau lagi melangkah keluar. Padahal di balik langkah pertamanya itu ada sebuah potensi yang lebih besar. Zona nyaman seringkali terjadi di dalam iman orang Kristen. Dia merasa bahwa saya sudah jadi ke gereja, saya sudah ini, saya sudah melayani, sudah ini, dan itu menjadi sebuah zona nyaman. Tapi dia tidak menyadari ketika Tuhan sebenarnya sudah memanggil dia untuk keluar dari zona nyaman dia, untuk melakukan sesuatu yang lebih besar sesuai dengan kerinduan Tuhan. Karena di baliknya ada potensi besar yang Tuhan sedang siapkan di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Tetapi orang percaya lebih memilih hidup di dalam ketenangannya. Nah, Bapak Ibu, kenapa hal ini sungguh menjadi satu hal yang saya rindu untuk beritakan? Karena itu terjadi di dalam tempat saya di mana melayani. Seringkali di dalam tempat saya melayani, saya ketemu dengan banyak orang-orang yang berkata bahwa dirinya adalah pengurus, dirinya adalah pelayan Tuhan. Tetapi waktu ditanya, apakah yang dialami, apakah pertumbuhan yang kau alami selama engkau bergereja? Seringkali hanya sedikit orang-orang yang mampu menjawab, dan jawabannya itu adalah jawaban yang sangat baik. Kebanyakan dari mereka seringkali bingung apa sih yang bertumbuh dalam kehidupan mereka. Padahal mereka sudah jadi orang Kristen puluhan tahun. Mereka sudah bergereja selama puluhan tahun. Tetapi ketika ditanya pertumbuhan apa, iman apa yang bertumbuh di dalam diri kita, mereka sulit sekali menjawabnya. Karena melayani Tuhan, ke gereja setiap minggu, mendengarkan khotbah, senang dengan doktrin-doktrin, belum tentu itu membuat pertumbuhan yang dirindukan Tuhan. Membuat kita semakin beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin saja itu hanya sebuah kebiasaan yang kita rasa sudah terlalu biasa kita lakukan. Ini adalah sebuah zona nyaman di dalam kehidupan setiap kita, yang seringkali mendorong kita untuk tidak lagi bertumbuh dan menjadi orang-orang Kristen yang mungkin bisa dikatakan dalam Alkitab adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Dan saya selalu ingat sebuah cerita, Bapak Ibu, seringkali bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan adalah dengan sesuatu yang seringkali Tuhan bawa untuk kita keluar dari kebiasaan kita. Nah, suatu hari Bapak Ibu, ada seorang peternak ikan kod itu sedang membawa ikannya itu untuk bisa dijual di pasar yang cukup agak jauh dari tempat peternakannya dia. Dan setiap kali dia datang, dia pergi dengan ikan kod itu, ikan kodnya itu sebelum dijual, akhirnya ikan kod itu sudah mati.
Sebelum sampai ke pasar tempat dijual ikannya sudah mati. Dan dia bingung, dia pakai caranya, dia ganti airnya, dia ubah ini, dia lakuin segala hal, tapi ikannya itu selalu mati di perjalanan itu. Sehingga dia bingung gimana caranya supaya ikannya itu tidak mati di perjalanan. Yang menarik adalah Bapak Ibu, ikannya itu diberitahu oleh seorang yang lain, saya tahu caranya, kamu ikutin ini aja. Ikan kod kamu, sini, kamu masukkan aja satu ikan catfish di sana. Ikan catfish itu punya kecenderungan dia bisa menyerang ikan-ikan yang lain. Ya, mungkin kita sering kenalnya dengan nama ikan lele gitu ya. Dia sering matil, Bapak Ibu ya, dalam bahasa saya nggak tahu bahasanya apa, matil atau menyerang bahkan sesama ikan lele yang lain. Sehingga dia bilang masukin aja ikan catfish itu satu. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu ikan catfish dimasukkan ke dalam tangki yang besar yang berisi ikan-ikan kod yang banyak itu? Betul sekali, catfish ini mulai menyerang ikan kod ini. Dan ikan kod ini harus bergerak. Tetapi yang tidak disangka-sangka adalah waktu mereka bawa ikan kod yang diisi dengan satu ikan catfish ini sampai ke pasar, waktu dia buka tangki daripada ikan kod ini, yang menarik adalah tidak ada satupun ikan kod yang mati. Pertanyaannya kenapa? Selama berkali-kali dia bawa hasil panen daripada ikan kotnya itu selalu mati adalah karena satu. Karena sepanjang perjalanan ikan kot itu tidak diam. Ikan kot itu terus lari dari kejaran ikan catfish ini. Nah Bapak Ibu, inilah yang menarik Bapak Ibu. Karena seringkali hidup kita itu akan terus menjadi bertahan, terus menjadi bertumbuh, terus mempunyai iman yang semakin di dalam Tuhan adalah mungkin ketika hidup kita itu dikasih ikan lele atau catfish yang mengejar-ngejar kita. Yang membuat kita bergerak, yang membuat kita akhirnya keluar dari zona nyaman kita. Dan seringkali Tuhan itu selalu pengen mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman supaya kita itu punya satu tujuan yang lebih besar. Yaitu sebuah tujuan kita mencapai best version kita seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Dan seringkali bentuknya itu dalam hal-hal yang tidak kita duga. Bukan hanya teguran, mungkin ada kesulitan yang tiba-tiba datang diizinkan Tuhan. Kesulitan yang karena kita buat kesalahan. Dan itu menolong kita untuk seperti ikan kod ini, menolong kita akhirnya kita mulai tidak bergantung kepada apa yang nyaman dalam kehidupan kita, tetapi kita akan mulai keluar, mulai menghadapi tantangan yang baru, mulai menghadapi kehidupan pergumulan yang baru, dan kita akhirnya mulai belajar bergantung kepada Tuhan. Kita mulai belajar menyerahkan diri kita mulai belajar mencari Tuhan, kita mulai belajar akhirnya belajar untuk dibentuk imannya di dalam Tuhan. Tuhan bisa pakai banyak hal. Seringkali kita berpikir ada sebuah ketakutan ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Ketakutan keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang walaupun kita tahu seringkali itu tidak memberikan pertumbuhan. Kita seringkali akan merasa khawatir ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Kita akan mengalami yang namanya ketakutan itu. Abraham juga pasti bergumul mengalami ketakutan pergumulan itu. Tapi dia tidak pernah menyadari bahwa Tuhan sudah menyiapkan banyak hal. Karena waktu kita keluar dari zona nyaman kita akan berpikir bahwa tempat kita yang nyaman itu adalah tempat yang paling aman. Tapi ternyata seringkali dalam zona nyaman itu kita tidak mengalami pertumbuhan. Atau seringkali zona nyaman itu kita keluar dari zona nyaman menghasilkan sebuah ketakutan. Kenapa? Karena kita itu takut melakukan perubahan itu. Kita takut dihantui dengan yang namanya ketidakpastian. Atau mungkin kita takut menerima tantangan karena mungkin kita pernah dibayangi oleh kegagalan-kegagalan kita. Sehingga kita itu mulai takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Nah, Bapak Ibu, inilah satu pikiran yang seringkali iblis itu seringkali pakai pikiran kita dan merasa bahwa hidup kita itu sudah dalam kehidupan yang terbaik. Hidup yang biasa-biasa saja itu sudah hidup yang terbaik. Kamu udah bagus, kamu udah Kristen kok, kamu udah ke gereja kok. Udah aja, udah ke gereja itu cukup. Iblis itu punya satu hal yang paling suka dia lakukan adalah apa? Manipulasi. Di dalam bukunya
dituliskan oleh C.S. Lewis, The School Type Letters, itu pernah dikatakan bahwa seorang iblis senior itu mengatakan kepada iblis yang lebih junior atau iblis yang muda, mengatakan gini, bagaimana cara membuat orang-orang Kristen supaya dia jauh dari Tuhan? Ada gampang. Biarkan dia pergi ke gereja, biarkan dia sibuk dengan kegiatan keagamaan mereka, biarkan dia sibuk dengan segala pelayanan-pelayanan pikiran-pikiran dia. Yang sebenarnya dia lakukan semuanya itu tidak untuk memperkenankan hati Tuhan. Dia melakukan semuanya untuk menganggap bahwa dirinya adalah orang yang baik. Dia menganggap dirinya adalah orang yang sudah cukup baik di hadapan Tuhan. Ternyata banyak sekali yang iblis biarkan orang-orang itu supaya dia jauh dari Tuhan adalah membiarkan mereka untuk terus hidup melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi tidak pernah tertuju kepada Tuhan. Seakan-akan seperti memuliakan Tuhan, seakan-akan seperti baik dan benar, seakan-akan seperti luar biasa rohaninya dalam kehidupannya. Tetapi sebenarnya itu seringkali membuat kita jauh dari apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, itu seringkali kita takut dengan sebuah ketidakpastian. Padahal kita menyadari bahwa hidup kita itu memang penuh dengan ketidakpastian. Siapa yang bisa menjamin akan hari esok kita? Satu-satunya pribadi yang menjamin dan setiap perkataannya digenapi olehnya, setiap nubuatan nabi-nabi digenapi oleh dia, hanyalah di dalam Yesus. Tidak ada kepastian dalam hidup ini selain di dalam Yesus. Selain apa yang Yesus janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Yang ada di dalam kehidupan manusia adalah sebuah ketidakpastian. Tapi kita sangat takut sekali dengan ketidakpastian. Apalagi kita takut melangkah di dalam kegagalan. Kita takut keluar dari zona nyaman kita karena kita takut gagal. Ada rasa kegagalan, ada rasa ketakutan dari kegagalan-kegagalan di masa lalu kita. Itu juga yang seringkali dialami oleh orang-orang Kristen. Ketika dia diminta Tuhan untuk naik level, aduh Tuhan aku takut, dulu juga aku gagal, dulu aku gak berhasil. Let's try again. Gak mau Tuhan. Ini udah gagal, nanti saya gagal lagi, nanti saya sakit lagi. Dan bayangkan kalau saja Abraham hidup di dalam fear and anxiety ini, hidup di dalam pikir bahwa hidupnya paling aman, dia berpikir bahwa dia akan dihantui ketidakpastian, dia terus dibayang-bayangi oleh kegagalan. Maka dia nggak akan pernah mampu melihat ada sebuah janji Tuhan yang besar bagi Abraham. Janji Tuhan yang besar bagi Abraham yang akan memberikan satu perjalanan iman yang begitu luar biasa. Yang akan memberikan dia satu perjalanan kehidupan yang Tuhan sedang rancangkan. Walaupun nanti kita akan membaca di dalam ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya bahwa hidup Abraham keluar dari tanah kelahirannya, tempat dia tinggal itu mungkin ada suatu kehidupan yang jauh lebih tidak nyaman kelihatannya. Tetapi dia bisa melihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan bekerja dalam kehidupan. Dia bisa melihat ada janji Tuhan di dalam kemustahilan. Dia melihat ada satu perjalanan, ada satu iman yang terus bertumbuh di dalam perjalanannya. Karena dia memilih untuk keluar dari zona nyamannya. Tuhan berjanji kepada dia akan jadi bangsa yang besar, namanya akan termasyhur, dia akan memberkati dan bahkan seluruh bumi. Bukan hanya daripada keturunannya saja. Oh, ini satu perjalanan yang begitu luar biasa, satu panggilan yang sebenarnya luar biasa yang mampu dialami oleh Abraham kalau dia benar-benar mampu keluar dari zona nyamannya. Kalau dia benar-benar berjalan di dalam perintah Tuhan dan rindu untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan dia. Oh, inilah satu kehidupan yang maksimal yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan. Dan sepanjang perjalanan Abraham tidak pernah Tuhan tidak menolong dia. Tuhan pasti menolong dia, bahkan berkali-kali Tuhan menegur dia, walaupun Abraham juga berkali-kali jatuh di dalam kegagalan. Tetapi Tuhan selalu mengangkat dia, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada dia, Tuhan selalu menolong dia untuk menyelesaikan dia. Karena itulah panggilan Abraham yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan dia. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan setiap kita tahu bahwa Tuhan juga sudah berjanji banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berjanji yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berjanji penyertaannya ada dalam setiap kita. Dia adalah Allah yang Immanuel.
Dia adalah Allah yang akan menyertai kita waktu kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi kerinduannya dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Itu akan menolong kita untuk kita mampu menikmati diri kita yang terbaik yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan setiap kita. Problem kita sama Bapak Ibu, seperti Abraham. Problem kita adalah kita nggak tahu masa depan kita. Kita nggak tahu versi terbaik dalam hidup kita. Dan kita nggak tahu tantangan apa yang akan nanti hadapi, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau jujur, Bapak Ibu, itulah gambaran kita, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, ya, tidak ada yang pernah menyangka bahwa kita akan menghadapi lockdown. Tidak ada satu gereja pun yang siap untuk menjalani lockdown itu. Tidak ada satupun keluarga, bahkan mungkin perusahaan yang siap tiba-tiba masuk dalam situasi lockdown. Semua perusahaan harus beradaptasi. Karena mereka, kenapa? Karena ada satu virus yang datang dan menyerang hampir seluruh dunia ini, menyebabkan perubahan hidup di dalam kehidupan setiap kita. Inilah gambaran hidup kita, Bapak Ibu. Hidup kita terbatas, hidup kita tidak pernah tahu. Kita bisa mempersiapkan yang terbaik, tetapi hidup kita bisa mengalami hal-hal yang tidak terduga di depannya. Bapak Ibu, saya selalu kasih kekuatan bagi orang itu. Kita nggak pernah tahu di depan ada COVID seperti apa lagi. Jemaat saya langsung bilang, oh Pak jangan kasih COVID lagi Pak, susah Pak hidup di COVID Pak. Jadi kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada hantavirus. Kita nggak pernah tahu ada virus-virus lain yang keluar. Kita nggak pernah tahu mungkin ada konspirasi-konspirasi bahwa dia memakai senjata biologis untuk menghancurkan negara. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan hari ini aja waktu kita melihat setiap perjalanan dalam kehidupan kita, melihat mungkin bangsa dan negara kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan dialami oleh kita di kedepannya. Karena kita dan Abraham sama pergumulannya. Bahwa kita nggak pernah tahu hari esok kita itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu versi terbaik kita itu apa. Kita selalu berpikir bahwa saya udah maksimal, saya udah yang terbaik, inilah yang terbaik yang Tuhan berikan. Tapi apakah sungguh-sungguh itu? Atau mungkin sebenarnya ada satu hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di dalam rancangan hidupnya bagi kita. Dan kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena kita masuk di dalam zona nyaman dan merasa hidup kita sudah yang terbaik di sini. Kita akan menghadapi tantangan yang kita tidak tahu akan kita hadapi seperti apa. Kita dan Abraham mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Kita tidak tahu, kita terbatas, kita penuh dengan kelemahan. Tapi saya selalu mengingatkan akan hal ini, justru di dalam keterbatasan itu, di dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Kuasa Tuhan itu menjadi berkarya terus di dalam kehidupan setiap kita. Kita dan Abraham memang tidak pernah tahu masa depan kita, versi terbaik dalam hidup kita, tantangan yang akan kita hadapi. Tapi Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang sebenarnya Abraham tidak tahu pada saat itu, tapi kita tahu di masa ini. Yaitu apa Bapak Ibu? Yang kita tahu dan Abraham gak tahu adalah apa? Bahwa margin kesalahannya Tuhan itu adalah 0. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Betul Bapak Ibu? Abraham gak tahu apa yang akan dihadapi depan. Dia tidak tahu apakah Tuhan bisa gagal atau enggak. Tapi hari ini kita sudah tahu bahwa akhir hidupnya Abraham, Tuhan tidak pernah gagal merancangkan kehidupan Abraham yang terbaik bagi Abraham. Dan waktu dia meminta Abraham meninggalkan zona nyamannya, Tuhan tidak pernah akan gagal. God's margin error adalah 0 besar. Dia pasti mewujudkan apa yang menjadi tujuannya bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita mau dipakai oleh dia. Dia tidak pernah gagal. Nah Bapak Ibu, inilah yang kita tahu tetapi Abraham nggak tahu. Itulah sebabnya di dalam kitab Ibrani kita bisa baca ada pahlawan-pahlawan iman yang kita mungkin dia bergumul, kita melihat ada pahlawan-pahlawan iman yang kita tahu di sepanjang kehidupan dia adalah kehidupan yang gak mudah. Dia selalu mempertanyakan Tuhan, bahkan beberapa dari mereka marah kepada Tuhan karena menghadapi kehidupan yang mungkin tidak mudah dalam kehidupan mereka.
Tetapi kita selalu lihat dari semua perjalanan para pahlawan iman itu, Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Betul Bapak Ibu? Amin. Amin Bapak Ibu. God's margins error is zero. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah salah. Rancangannya itu pasti rancangan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Oh, inilah yang saya selalu rindu untuk kita sama-sama terus merenungkan membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu, dari sejarah-sejarah tokoh-tokoh iman itulah, kita bisa belajar satu prinsip ini bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang mau menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Yang mau menempatkan dirinya di dalam rencana Tuhan dan kerinduan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, inilah satu hal yang membuat kita akhirnya bisa tenang di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Bahwa inilah kenyamanan yang sesungguhnya. Ketenangan yang sesungguhnya adalah bukan zona nyaman kita yang akhirnya membuat kita tidak mengandalkan Tuhan yang tidak pernah salah. Karena hidup kita tidak pernah tahu masa depan. Kita bisa melakukan kesalahan di dalam zona nyaman kita. Tetapi di dalam zona iman kita, Tuhan pasti akan mengerjakan hal yang tidak pernah salah dan selalu menolong kita, membentuk kita untuk hidup di dalam kehidupan yang margin errornya adalah 0. Bukan 0,05 lagi seperti statistik yang dipakai, tetapi 0 besar. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah salah. Ketika kita berani sungguh-sungguh menyandarkan hidup kita, beriman kepada Dia. Nah Bapak Ibu, inilah yang membuat saya tenang. Inilah yang saya percaya membuat banyak orang-orang percaya, para tokoh-tokoh iman itu berani terus melangkah di dalam Tuhan. Bukan karena dia mampu, bukan karena dia hebat, bukan karena perubahan hidupnya yang luar biasa, tetapi karena dia selalu tahu kemampuan Tuhan, apa yang mampu Tuhan kerjakan, apa yang mampu Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Dan seringkali kita memang hidup dalam seperti itu. Nah, suatu hari saya ingat sekali ada satu cerita dari seorang pendeta yang pernah berkhotbah di gereja saya. Pada saat itu dia berkhotbah tentang seorang ibu, seorang anak yang terus mendoakan ibunya agar ibunya itu boleh percaya kepada Tuhan. Dia nginjilin ibunya itu adalah seorang penganut agama yang sangat kuat sekali, dia pemimpin di agamanya juga. Walaupun usianya sudah tua, dia sudah mulai meninggalkan sebagai kepemimpinannya di dalam keagamaan yang berbeda dari kekristenan itu. Akhirnya ibu ini selalu diinjili, tapi nggak berhasil. Dan anaknya itu begitu stres. Anaknya itu begitu, aduh kenapa mama saya nggak mau percaya sama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dia itu satu-satunya yang bangkit. Dia udah, dia nangis sama pendeta ini bilang doakan terus, injili terus, jangan takut. Dia beritain lagi, dia ajak mamanya kalau mau ke gereja dengerin Yesus, dia kalau mau cerita tentang Yesus, mamanya nggak mau. Dia nggak tahu gimana caranya dia kerja. Suatu hari dia dapat bonus dari pekerjaannya dia, itu liburan ke China. Dan mamahnya itu pengen banget liburan ke China, pengen banget ke tempat di mana bonus daripada pekerjaannya itu diberikan kepada dia. Lalu dia bilang, saya nggak bisa pergi, mama aja yang pergi ya, nanti didampingi sama adiknya atau keluarganya yang lain ya. Karena saya sama keluarga nggak bisa pergi, nggak bisa nemenin. Mama aja yang pergi ya, ambil bonusnya ya. Ya mama pengen banget, tapi kaki mama itu sakit-sakitan, mama itu nggak bisa jalan jauh. Kalau mama liburan di China, di daerah di China itu pasti harus jalan, naik tangga, apa segala macam. Mama nggak kuat. Tadi udah mama percaya aja. Sebelum berangkat, anaknya bingung. Dia bilang, Tuhan, ini mama besok mau berangkat. Dia bilang, tiba-tiba ada suara bilang, doakan mamamu. Doakan mamamu. Kamu jangan doa sedih, doakan mamamu. Malam-malam dia datang ke rumah mamanya, telepon, mama masih bangun, ya mama lagi beres-beres nih. Mah, saya mau ke rumah mama, mau doain mama. Dia datang, lalu besok mau berangkat, hati-hati ya semua. Ya makasih ya, aduh senang banget bisa main ke sana. Mamanya senang sekali. Lalu dia bilang, mama, saya boleh doain enggak? Lalu dia doain kaki mamanya. Tuhan, mama besok mau pergi ke daerah di China, mau main di sana. Tuhan yang berikan kekuatan supaya mama bisa melewati, dan bisa menikmati anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan, kesempatan bagi Tuhan untuk mama boleh menikmati tempat di China ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Amin.
Mamanya seperti biasa menunjukkan wajah yang sebenarnya tidak suka ketika anaknya membicarakan tentang Yesus atau bahkan mendoakannya. Tapi ya di dalam hati yang senang itu, dalam hati yang sukacita, ya mamanya oke aja. Waduh, thank you udah didoain. Lalu pergi mamanya, orang ini juga sudah berjalan, ya sudah, ya tunggu kabarnya minggu depannya, kira-kira selesai daripada liburan, mamanya pulang. Mamanya pulang, waktu dia telepon mamanya, "Mama udah nyampe rumah?" "Udah." Kalimat pertama yang mamanya katakan adalah, "Puji Tuhan loh, mama itu di sana nggak ada satupun sakit kakinya, nggak ada satupun lemes-lemes kakinya. Mama bisa jalan dan menikmati liburan di China itu. Hebat ya, didoain aja hebat ya Bapak Ibu." Bapak Ibu, saya bukan orang yang mengatakan bahwa dengan doa semua akan terjadi. Tapi Bapak Ibu, kalau Tuhan mau pakai hidup kita, berkali-kali kita berusaha menginjili mungkin tidak pernah menyentuh hatinya. Tetapi sebuah doa yang dipimpin oleh Tuhan di waktu yang Tuhan tetapkan, dan dan kita memilih untuk taat, memilih untuk tinggalkan rumah kita, pergi sengaja ke rumah orang tuanya untuk mendoakan, itulah yang membuka hati mamanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukan saya bilang segala hal yang dia lakukan sebelumnya itu adalah sia-sia, enggak. Tetapi sebuah tindakan tambahan itu yang digerakkan oleh Tuhan itu, dan kita peka terhadap apa yang Tuhan mau, itu membuat akhirnya pintu keselamatan bagi mamanya itu terbuka. Dan sejak saat itu mamanya mau mengenal Tuhan, mamanya mau belajar, bahkan mamanya menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan melayani, menginjili sama-sama kaum ya, orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dia menginjili orang-orang yang dia tahu belum mengenal Tuhan Yesus. Dan dia menceritakan bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa mampu menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan Ibu, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu bahwa sebuah kerinduan Tuhan untuk mendoakan orang itu, di momen itulah justru Tuhan sedang bekerja dan bekerja. Tetapi ada satu panggilan bagi ibu ini untuk apa? Untuk keluar dari zona nyamannya. Dia bisa tidak mendoakan mamanya, dia bisa tidak perlu meninggalkan rumahnya, datang secara khusus mendoakan mamanya. Tapi dia sengaja keluar itu. Kenapa? Karena Tuhan rindu itu yang dia lakukan, dan dia tidak pernah tahu apa yang Tuhan sudah siapkan. Dan siapa yang paling bersuka cita waktu mamahnya mau mengenal Tuhan adalah bukan hanya seisi surga, tapi bukankah anak ini juga bersuka cita? Cerita ini disampaikan oleh anak ini kepada pendeta yang selalu mengajak dia, ayo terus beritakan di dalam kekecewaan, kelemahan, kekhawatiran dia enggak, karena dia tidak bisa memberitakan Injil kepada mamanya. Kecewa dia merasa mamanya keras kepala, tapi waktu Tuhan terus ajak dia untuk terus memberitakan Injil, sebuah doa, tidak perlu teologi yang dalam, justru membukakan pintu Injil itu bagi mamanya. Membukakan pintu keselamatan itu bagi mamanya. Dan Bapak Ibu, inilah yang seringkali Tuhan mau minta dalam kehidupan kita, untuk kita belajar keluar. Seringkali kita menganggap diri kita itu, oh janganlah Pak, Tuhan ini susah, ini bukan biasa, saya nggak biasa begini. Seringkali Tuhan sengaja bahwa kita lakukan hal itu dengan tujuan satu, kau akan lihat bagaimana aku bekerja loh nanti. Karena aku Tuhan yang margin of error-nya itu nol. Kalau engkau sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, kau akan lihat apa yang sedang kusiapkan di sana. Begitupun itu yang Tuhan siapkan bagi Abraham. Waktu aku akan panggil engkau keluar dari bangsa ini, engkau mungkin tidak tahu tanahnya di mana, engkau tidak tahu kemana, engkau tidak tahu apa yang akan kau terjadi. Tapi kau akan lihat aku sudah merancangkan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Tapi Abraham waktu itu tidak mengerti. Kita bisa mengerti, melihat ke belakang bahwa semua tokoh-tokoh iman mengalami perjalanan keluar dari zona nyaman mereka. Tetapi di dalam perjalanan itu, mereka mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, kekuatan pimpinan, dan mendorong dia menjadi orang yang semakin beriman, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, dan semakin memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sedang menggali potensi terbaik
dari kehidupan dia ketika dia keluar dari zona nyamannya dia. Tapi inilah sebuah hal yang indah dari cerita daripada Abraham yang bisa dialami oleh setiap kita. Pertanyaannya, apakah kita punya iman di dalam dia? Apakah kita punya iman sungguh-sungguh di dalam dia? Berapa lama kita jadi orang Kristen dan kita sungguh-sungguh punya iman kepada siapa Tuhan yang sesungguhnya yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak punya iman itu, maka akan sulit sekali kita itu benar-benar menyandarkan hidup kita itu kepada Tuhan. Dan kita akan membiarkan hidup kita bersandar kepada apa yang kita punya. Dan hidup terus di dalam zona nyaman itu. Kita perlu punya iman di dalam dia. Iman bukan hanya berbicara tentang pengetahuan kita. Oh, saya tahu Tuhan Maha Kuasa tahun ini, bukan. Ada sebuah pikiran yang sungguh-sungguh mau belajar mengenal dia dengan sesungguhnya. Tetapi harus diikuti satu kepercayaan sungguh-sungguh kepada apa yang kita kenal tentang Tuhan kita. Tetapi belum selesai sampai di situ. Iman itu bukan hanya pikiran yang tahu kebenaran itu, hati yang percaya kepada kebenaran itu, tetapi kita juga perlu yang namanya berjalan bersama dengan pikiran dan kepercayaan hati kita, melangkah dan menghidupinya di dalam kehidupan ini. Inilah iman itu, Bapak Ibu. Iman bukan sekedar tahu. Kenapa? Iblis juga tahu siapa Tuhan. Tapi belum tentu iblis itu beriman kepada Tuhan. Bahkan yang kita tahu, iblis tidak mau beriman kepada Tuhan. Dia cuma tahu tentang Tuhan. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh ingin mengalami penyertaan Tuhan, mengalami ketenangan dalam Tuhan, mengalami pimpinan dan melihat bagaimana Tuhan memimpin. Maka kita perlu sebuah loncatan iman itu. A willing mind, a willing heart, and readiness to walk with God. Kerinduan untuk siapan untuk menjalani setiap apa yang kita percayai kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan. Apakah kita punya iman kepada Tuhan? Mungkin pertanyaannya saya ganti satu-satu. Apakah kita punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Kalau punya, percayakah kita kepada apa yang kita tahu atau apa yang diberitakan oleh firman Tuhan? Kalau percaya, beranikah kita berjalan di dalamnya? Atau kita biarkan hidup kita terus di dalam zona suam-suam kuku, zona nyaman, yang mungkin hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak pernah sungguh-sungguh percaya, bahkan tidak berani melangkah. Iman yang sejati adalah iman yang punya pikiran yang benar, pengetahuan yang benar, diikuti kepercayaan penuh kepada pengetahuan itu, dan melangkah di dalam iman kepercayaan pengetahuan itu. Itulah iman yang sesungguhnya. Disitulah kita baru bisa melihat, sama seperti Abraham dan seluruh tokoh-tokoh iman yang diberitakan, mereka mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pimpinan Tuhan, mengalami pembentukan Tuhan, dan mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Hari ini, apakah engkau sungguh-sungguh punya iman sehingga engkau bisa merasakan ketenangan? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu masa depan kita. Tetapi kita tahu ada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih itu, yang margin of error-nya, yang kesalahannya itu adalah 0. Tidak mungkin salah dan pasti memberikan yang benar di dalam janjinya bagi setiap kita. Mari kita melangkah di dalam iman untuk menikmati ketenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan yang menjamin setiap kasih kebaikannya akan terus menyertai dan menolong, bahkan memimpin di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, hari ini kami belajar satu kebenaran firman Tuhan dari tokoh Bapak iman kita. Tapi kami mau belajar bahkan dari sepanjang sejarah manusia, bahwa setiap orang yang beriman kepada Engkau dan berani menghidupi iman itu dalam kehidupan mereka, tidak pernah berakhir dengan kekecewaan. Tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Karena God's margin error.
zero. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam rencananya, hidup beriman di dalam perintah dan kerinduannya Tuhan, dan menyendarkan setiap kehidupan kita di dalam iman percaya kita, di dalam kuat kuasa pimpinan Tuhan, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu, yang pasti akan membawa setiap kehidupan kita yang mungkin penuh dengan pergumulan, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, memberikan pimpinan di dalam kehidupan kita. Saya mau menghidupi itu. Saya mau menjadi pahlawan-pahlawan iman juga di dalam kehidupan kami. Menjadi pahlawan iman di dalam panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan di dalam kesempatan menikmati kehidupan. Kami mau menikmati Tuhan dan mengalami ketenangan yang sejati itu. Bukan menggantikan ketenangan itu dengan hal-hal yang nyaman. Yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Yang sebenarnya membuat kita jauh daripada iman kita kepada Tuhan. Yang membuat kita semakin mengandalkan kehebatan diri kita dan kekayaan kita. Bukan lagi mengandalkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau menikmati ketenangan itu, kami mau menikmati kemenangan itu, dan kami mau menikmati kesempatan kami berjalan di dalam perjalanan iman itu, dan mengalami Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang terus setia menyertai setiap kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati kehidupan keluarga kami, berkati kami semua agar punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman kami, dan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.